Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faza dengan NIM 20050974025 dari kelas PTIA 2020. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori gelombang. Pengertiannya, gelombang adalah perambatan yang bersumber dari gangguan pada suatu medium. Pada peristiwa rambatan tersebut tidak disertai dengan perpindahan tempat secara permanen dari materi medium. Gelombang menurut arah getarannya dibagi dalam dua bagian, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, yang pertama adalah gelombang longitudinal, merupakan gelombang yang arah getarannya berhimpit atau searah dengan arah rambatan gelombang. Gelombang ini tidak menunjukkan deretan bukit dan lembah, tetapi merupakan rapatan dan regangan. Gelombang ini juga disebut dengan gelombang kerapatan atau density wave, karena kerapatan partikel berfluktuasi pada saat gelombang ini bergerak. Gelombang ini dapat menjalar pada material cair dan padat, menurut Payne-Bage pada tahun 2005. Contoh gelombang ini seperti terdapat pada gelombang gas. Menurut gambar, bisa dilihat seperti di gambar di bawah ini. Nah, selanjutnya adalah gelombang transversal, merupakan gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah perambatannya, sehingga bentuk dari gelombang ini terdapat bukit dan lembah gelombang. Gelombang ini membutuhkan material solid untuk merambat dengan efektif. Hal tersebut menyebabkan gelombang ini tidak efektif merambat pada material cair dan gas. Gelombang transversal relatif lebih lemah dibandingkan dengan gelombang longitudinal, menurut Crawford pada tahun 1968. Contoh gelombang transversal seperti gelombang pada tali dan gelombang permukaan air dari atas ke bawah seperti bukit dan lembah. Jenis gelombang berdasarkan medium rambatnya. Yang pertama adalah gelombang mekanik, yaitu gelombang yang membutuhkan media dalam merambat. Contohnya adalah gelombang tali dan bunyi. Yang kedua ada gelombang elektromagnetik, adalah gelombang yang dapat merambat di ruang hampa dan di medium. Contohnya adalah cahaya, gelombang radio, dan sinar X. Nah, untuk gambar di bawah berikut yang kiri ini untuk contoh bagian gelombang mekanik, untuk yang kanan contoh untuk gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang berdasarkan perambatannya. Nah, yang pertama gelombang berjalan. Gelombang merupakan gelombang yang amplitudenya tetap dan merambat pada medium yang tak terbatas. Contohnya adalah gelombang bunyi. Gambarnya bisa dilihat yang di bagian kiri. Lalu yang kedua ada gelombang stasioner, yaitu gelombang amplitudenya berubah sesuai posisinya dan merambat pada medium yang terbatas. Contohnya ada di bagian yang kanan. Apabila tali dikaitkan lalu bergetar, maka amplitudenya tidak terbatas. Komponen gelombang yang pertama frekuensi adalah banyaknya getaran atau gelombang dalam satu detik. Lalu yang kedua adalah amplitudo, adalah simpangan maksimum gelombang dari titik seimbang. Lalu yang ketiga adalah panjang gelombang, adalah satu siklus gelombang. Untuk contohnya bisa dilihat di gambar di bawah berikut. Nah, lalu untuk sifat umum gelombang, yang pertama, gelombang mekanik maupun gelombang elektromagnetik sama-sama merambatkan energi. Kedua, gelombang mekanik maupun gelombang elektromagnetik dapat dipantulkan. Yang ketiga, gelombang mekanik maupun gelombang elektromagnetik dapat bersuperposisi. Lalu, gelombang mekanik maupun gelombang elektromagnetik dapat mengalami pembiasan. Sifat khusus gelombang. Untuk gelombang mekanik memerlukan medium untuk merambat. Selanjutnya, untuk gelombang mekanik memiliki frekuensi yang terbatas. Lalu, gelombang mekanik dapat didengar atau sensitif terhadap pendengaran pada frekuensi tertentu, 20 sampai 20.000 Hz. Gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dapat merambat di ruang hampa maupun dalam medium. Yang kedua, frekuensi gelombang elektromagnetik antara 104 Hz sampai 1020 Hz dan dapat membentuk spektrum gelombang. Ketiga, gelombang elektromagnetik tidak sensitif terhadap pendengaran, tetapi ada yang sensitif terhadap mata. Contohnya adalah cahaya tampak. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.